Apakah pertumbuhan iman itu bisa berbahaya? Jawabannya adalah sangat bisa. Namun apa yang menyebabkan pertumbuhan iman menjadi berbahaya? Yang pertama adalah bila iman itu dasarnya salah, bukan berdasarkan Tuhan, bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi berdasarkan perasaan atau pandangan pribadi atau keyakinan yang dari kata orang dan bukan dari kata Tuhan. Ini bisa saja menjadi berbahaya. Lalu kemudian yang kedua yang menyebabkan pertumbuhan iman menjadi berbahaya adalah ketika iman diterapkan secara salah. Kalau tadi dasarnya salah, maka penerapannya pun bisa salah. Misalnya orang yang merasa beriman dan percaya menjadi sombong dan pongah, bahkan mencobai Tuhan dengan menantang penyakit atau mungkin menangkal segala sesuatu atau menghindar dari kenyataan dan realita yang harus dihadapi, lari dari sebuah kesusahan, dan masih banyak lagi cara-cara yang salah dalam iman itu diterapkan. Namun hal ini mungkin saja terjadi di dalam kehidupan kita, juga bersama-sama dengan rekan seiman. Bukankah ketika pertumbuhan iman itu terjadi, pribadi-pribadi yang bertumbuh imannya itu juga masing-masing berbeda, dan tingkat pertumbuhan iman setiap orang juga berlainan. Dan belum tentu pula dasarnya itu sama. Disinilah bisa terjadi kekacauan, dan iman buat orang-orang yang masih lemah justru menjadi tersakiti, terlukai, bahkan rusak. Gambarannya seperti sel kanker yang tumbuh dalam tubuh, namun tumbuhnya malah berbahaya. Pertama-tama bisa menjadi ganas, dan bukan sekedar ganas, tumbuhnya kanker itu juga bisa sangat pesat tetapi sangat merusak organ-organ tubuh yang lain. Dalam pertumbuhan iman pun seringkali dan banyak kali ada orang-orang yang bertumbuh menjadi seperti kanker, yaitu tumbuh yang malah merusak dan membahayakan, menyesatkan, dan membuat orang lalu kemudian menjadi malah meninggalkan Tuhan. Karena itu kita perlu berjaga-jaga di dalam pertumbuhan iman agar iman kita tidak tumbuh seperti kanker. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa lagi. Kali ini dari surat Paulus kepada jemaat di Timotius yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 14-19. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Paulus adalah bapak rohani Timotius dalam mempersiapkan Timotius menjadi pimpinan jemaat Efesus di kemudian hari. Paulus membentuk dan memberikan pengajaran-pengajaran yang penting kepada Timotius. Bukan semata pengajaran-pengajaran dari pelajaran iman Kristiani, tetapi Paulus juga mengingatkan tentang hal-hal etis atau tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai dalam meningkatkan pertumbuhan iman. Yaitu Paulus mengingatkan akan adanya kemungkinan para penyesat
Dan penyesat itu jangan dipikirkan dari luar. Bisa jadi justru malah penyesat itu dari dalam. Sama seperti penyakit kanker itu adanya di dalam tubuh. Dan bahkan baru terdeteksi ketika dia sudah berbahaya, sudah besar dan sudah ganas. Dan di sini digambarkan Paulus tentang penyakit kanker itu berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat yang timbul dari perkataan-perkataan. Ada banyak kali kata-kata yang diungkapkan oleh orang-orang yang disebutkan di sini ada dua tokoh, yaitu Hymenaeus dan Philetus, yang justru perkataan-perkataannya itu berangkat dari dasar yang salah dan dikatakan pula dengan cara yang salah. Dan perkataan mereka itu seringkali mengacaukan banyak orang yang mendengarnya dengan cara bersilat kata, kata-kata yang tidak berguna, sebuah ungkapan kata-kata yang membuat pertengkaran, atau kata-kata yang bisa jadi menghasut atau memfitnah, menjelek-jelekan, atau menceritakan kabar buruk tentang seseorang kepada orang lain lagi. Dan lalu kemudian dikatakan juga mereka itu mempunyai perkataan yang kosong, omong kosong, dan juga tidak suci. Kembali kata-kata dari para penyesat ini yang sebenarnya membahayakan pertumbuhan iman jemaat. Dan dikatakan perkataan itu menjalar seperti penyakit kanker. Penyakit kanker semula memang dianggap sebagai sesuatu yang tak terasa dan tidak bisa dideteksi. Tetapi ketika itu sudah menjalar kemana-mana dan sudah merusak, bahkan ada banyak korban yang telah terjadi, maka barulah itu bisa tampak akan bahayanya. Pengajaran yang salah ini atau perkataan yang salah ini bisa merusak iman. Pelajaran hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa oleh kata-kata iman dapat disemangati, dapat bergerak dan tumbuh. Ini tentu saja kata-kata kebenaran, kata-kata cinta kasih, kata-kata yang berdasarkan hikmat Tuhan, kata-kata yang bukan sekedar asal bunyi atau sekedar diucapkan tanpa makna, juga bukan kata-kata salah yang meracuni, yang melemahkan semangat orang, berkata-kata tanpa pikir panjang dan membuat orang terlukai, atau kata-kata yang tidak pernah diungkapkan dengan memikirkan perasaan orang lain. Ini tentu saja menjadi bahaya seperti sel kanker itu. Dan bila ini beredar, kata-kata ini akan menjadi seperti sel kanker yang menggerogoti iman seseorang, yang merusak bahkan meruntuhkan iman percaya. Hari ini banyak orang yang justru mandek pertumbuhannya bukan karena tidak adanya pengajaran, tapi karena pengajaran yang salah, bukan karena mereka itu tidak membaca Alkitab, tidak berdoa, tidak beribadah, tetapi rusak justru oleh kata-kata yang menyesatkan, dan itu diumpamakan seperti sel kanker tadi. Karena itu hati-hati kalau kita tergoda untuk bersilat lidah, karena saat lidah bersilat pasti ada hati yang tersilat, dan ketika hati tersilat, disayat sakit luar biasa, iman bisa mandek, apalagi yang imannya lemah. Dia menjadi tersinggung dan lalu meninggalkan Tuhan, bahkan meninggalkan rumah Tuhan dan tidak mau bergaul lagi dengan anak-anak Tuhan. Karena itu tetaplah waspada di dalam pertumbuhan iman. Kita perlu menjaga perkataan kita, dan kita juga perlu menjaga telinga kita untuk mendengarkan perkataan yang benar, yang seturut dengan firman Tuhan. Selamat terus bertumbuh, jangan patah semangat, terus minta hikmat dari Tuhan untuk tahu membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.